Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen logistik dengan topik misi logistik. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita akan membahas apa itu misi logistik ya. Jadi misi logistik suatu perusahaan adalah mengembangkan suatu sistem yang dapat memenuhi kebijakan pelayanan dengan biaya pengeluaran yang serendah mungkin. Jadi di situ ada kalimat yang terakhir itu adalah biaya pengeluaran serendah mungkin. Jadi kalau sekedar pengiriman barang mungkin ini tidak sampai ke masalah biaya pengeluaran yang serendah mungkin. Tetapi karena ini berhubungan dengan misi logistik itu tidak hanya sekedar mengirim barang, maka di sini ada kebijakan pelayanan dengan biaya pengeluaran yang serendah mungkin. Jadi di sini yang namanya pelayanan logistik itu tidak hanya sekedar ngirim-ngirimkan barang, tetapi juga di situ perusahaan berusaha ya seefisien mungkin biar harganya itu juga lebih terjangkau. Ya. Jadi misalkan contoh, kita ambil contoh adalah sebuah laptop ya. Sebuah laptop itu laptop ini tidak hanya sekedar langsung jual itu tidak, tetapi laptop itu dibuat bagaimana bisa memenuhi kebutuhan konsumen kan gitu. Nah, misalkan komponennya itu harus didatangkan dari mana kan itu, untuk konsumen yang di mana kan. Kalau orang Indonesia kan biasanya menengah ke bawah. Maka kalau laptop-laptop premium itu sangat tidak menarik bagi orang Indonesia. Maka bila perlu cari komponen yang lebih murah, lalu dirakit oleh perusahaan logistik tersebut. Oleh karena itu di sini ada perencanaan sokongan logistik menyangkut dua pertimbangan kebijakan. Yang pertama adalah prestasi pelayanan, yaitu prestasi logistiknya, dan total pengeluaran biaya. Jadi ini ada dua hal yang nanti itu merupakan suatu yang perlu diperhatikan oleh perusahaan logistik. Yang dimaksud dengan prestasi logistik itu adalah masalah prioritas dan biaya. Apabila suatu barang tidak tersedia pada waktu dibutuhkan oleh pabrik, maka pabrik itu mungkin terpaksa tutup. Ya, dengan akibat kerugian biaya dan kemungkinan kerugian penjualan. Nih, oleh karena itu di sini peran logistik itu betul-betul sangat penting sekali, sangat penting sekali. Kemudian prestasi logistik ini juga diukur dengan availability, capability, dan quality. Availability itu adalah penyediaan. Jadi menyangkut kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan material atau produk, menyangkut level persediaan. Ini adalah availability. Kemudian ada capability. Capability ini menyangkut jarak waktu antara penerimaan
suatu pesanan dengan pengantaran barangnya. Jadi perusahaan logistik ini juga harus berpikir. Jadi ketika mau ada pengiriman barang, ini waktunya itu berapa lama, jaraknya berapa lama, kan itu. Maka ketika perusahaan logistik itu akan melakukan approve atas pesanan dari pelanggan, ini dia akan menawarkan sejumlah alternatif. Jadi kalau misalkan contoh ya, ini perusahaan logistik mau ngantarkan di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu moda transportasi itu tersedia banyak sekali. Dan semua moda transportasi bisa menjangkau. Maka perusahaan logistik ini bisa memberikan choice pilihan itu lebih beragam lagi, kan? Lebih beragam lagi. Misalkan ada menggunakan kendaraan kecil, ya. Kemudian misalkan itu kendaraan yang box yang kecil, mungkin box yang besar, ya. Bisa juga menggunakan masuk kereta api, bisa juga menggunakan pesawat, bisa juga menggunakan kapal. Nah, ini kan alternatifnya banyak sekali. Konsumen tinggal memilih mau yang cepat atau yang agak santai atau memang tidak terburu-buru, kan ya. Ini choice-nya tidak begitu banyak. Tetapi ketika misalkan harus ke luar Pulau Jawa atau antar pulau, nah di sini choice-nya kan tidak begitu banyak. Maka perusahaan logistik dia akan berusaha untuk menawarkan lebih sedikit daripada yang tadi di Pulau Jawa tadi. Tidak mungkin pakai moda kereta api, kan. Misalkan pakai moda transportasi seperti kontainer box, itu pun juga dia akan menggunakan kapal, kan, ya? Menggunakan kapal, dan di sini pasti ada daya tempuh, kan? Atau mau menggunakan pesawat, ya, lebih cepat, lebih mahal, tetapi kan ini adalah choice. Kemudian quality atau mutu kualitas adalah ini menyangkut seberapa jauh baiknya tugas logistik itu secara keseluruhan telah dilaksanakan dilihat dari besarnya kerusakan item-item yang bagus dan pemecahan masalah-masalah yang tak terduga. Jadi di sini hubungannya dengan kualitas dari barang tersebut. Jadi kalau pengantaran kadang-kadang itu juga karena menggunakan transportasi itu kadang-kadang juga terjadi suatu kerusakan. Nah, perusahaan logistik yang bagus dia itu akan berusaha menjamin barang tersebut tidak terjadi kerusakan. Kalau terjadi kerusakan maka dia akan menggantinya, kan gitu. Makanya kalau kita ngirim barang yang simpel ya, kita ngirim barang misalkan mengirim suatu paket ya keluar Yogyakarta gitu, itu pasti akan ditanya ini barangnya apa. Kemudian di situ ada kadang-kadang kalau itu memang barangnya itu harganya cukup signifikan, maka di situ akan ada asuransinya, kan itu. Kemudian nanti ada penjaminan penggantian, kan itu. Nah, kalau yang perusahaan internasional itu bahkan ketika dia itu contoh ya sebuah laptop ini begitu sampai ya, logistik tempat penerimaan barang tersebut dia akan dicek ulang, kan ya, dicek ulang apakah nyala tidak, kan ya, kan. Jangan-jangan pas dikapalkan nyala begitu sampai di tujuan ternyata mati, kan ya. Ini kan harus ada penggantian. Ini adalah suatu prestasi dari logistik. Sehingga misi logistik ya, misi logistik ini mencakup sampai ke organisasinya. Di mana di sini memperhatikan alur dari material. Ya. Jadi untuk mencapai ke sana ini harus memperhatikan alur material.
mulai dari supplier, kemudian pembelian, operasional, distribusi, sampai dengan customer. Jadi arus materialnya ini diperhatikan, termasuk arus permintaannya. Bagaimana konsumen ini meminta sehingga nanti bisa dilayani oleh pihak perusahaan ini. Jadi di sini konsumen ini akan meminta itu pasti lewat distributor ya, kemudian ke distributor ke perusahaan dan sebagainya, akhirnya juga sampai ke supplier. Jadi intinya utama di sini di dalam misi logistik adalah bagaimana bisa memuaskan pelanggan dengan memberikan koordinasi dan arus informasi. Ini adalah misi dari logistik. Di dalam perkembangannya, arus dari tadi supplier sampai dengan customer di sini supaya konsumen itu bisa lebih puas, biasanya sekarang yang dikembangkan adalah memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah yang nantinya bisa membuat suatu kepuasan bagi konsumen. Nah, banyak sekali nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan logistik, sehingga nanti konsumen itu bisa lebih nyaman, lebih enak, kan gitu kan? Seperti yang kalau sekarang kita perhatikan, kalau kita yang simpel saja, yaitu kita mengirim barang, suatu value added yang diberikan oleh perusahaan logistik yang ada di Indonesia, itu yang paling rendah itu adalah dengan kita bisa memantau perjalanan barang ya dari sejak kita serahkan sampai dengan diterima oleh alamat tujuan yang kita mengirim barang tersebut. Ini sekarang ini bisa kita pantau ya. By apa? By web kan. Kadang-kadang juga ada yang setiap perjalanan ini juga ada yang mengirimkan via WA kan ya. Ini adalah berupa value added yang itu nantinya harapannya bisa memberikan kepuasan bagi konsumen. Nah, di mana nanti kekurangan-kekurangan tersebut dari konsumen itu dengan ikhlas itu akan memberikan informasi itu kepada pihak mulai dari distributor sampai dengan supplier ya. Sehingga arus yang terjadi ini ya, arus dari material sampai arus permintaan ini betul-betul bisa memuaskan konsumen. Tujuan logistik. Jadi tujuan logistik adalah menyampaikan barang dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan dalam keadaan yang dapat dipakai ke lokasi di mana barang tersebut dibutuhkan dengan total biaya yang serendah-rendahnya. Itu tujuan logistik. Jadi di sini tidak hanya satu ya, tidak hanya menyampaikan, tapi sampainya harus tepat waktu. Makanya sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan logistik ini sudah di awal sudah bisa menginformasikan, oh ini sampai di tujuan yaitu 2-3 hari. Sampai di tujuan misalkan 1 minggu. Nah, ini adalah bentuk suatu komitmen dari perusahaan logistik. Yaitu menyampaikan barang tepat waktu, pada waktu yang dibutuhkan. Makanya lalu karena di Indonesia ini adalah masih kesulitan masalah transportasi jalan. Makanya pemerintah itu terkadang ketika pada saat hari raya Idul Fitri dan
Natal, Tahun Baru, atau hari raya agama, itu di mana orang itu sering melakukan mudik, maka ketika berhubungan dengan masalah pengiriman logistik, ya, itu pemerintah itu sudah membuat jalur waktu, kan, jalur waktu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kemacetan. Soalnya kalau terjadi kemacetan, maka barang itu sampai itu di waktu yang tidak tepat. Nah, bisa jadi kalau waktu tidak tepat, kalau itu berupa makanan kan bisa jadi tidak bisa dipakai lagi. Nah, kemudian di situ juga yang jelas adalah dengan total biaya yang rendah, ya, total biaya yang rendah. Jadi kalau kita mengirim barang pun itu kita akan sudah ada gambarannya. Oh, misalkan 1 kilo 15.000. Nah, ini adalah sesuatu hal yang apa istilahnya membuat konsumen itu nyaman karena apa biayanya itu tidak terlalu mahal, kan. Melalui proses logistiklah material mengalir ke kompleks manufaktur yang sangat luas dari negara industri dan produk-produk didistribusikan melalui saluran-saluran distribusi untuk konsumen. Jadi peran logistik di sini tidak hanya sekedar sampai ke hubungannya perusahaan ke konsumen, tetapi juga dari supplier sampai dengan perusahaan manufaktur, kan. Manufaktur di sini yang sangat luas karena di sini manufaktur bisa jadi itu proses pengerjaannya, proses assemblingnya itu mungkin di tempat yang berbeda. Makanya di sini logistik ini harus bisa bisa mendistribusikan material-material tersebut dalam kondisi yang bagus dan dalam waktu yang tepat. Jadi di sini tujuan utama dari logistik adalah mendistribusikan. Apa yang distribusikan tadi? Yang distribusikan adalah barang, bisa material, ke konsumen yang menjadi target market, ya. Jadi ke konsumen yang menjadi target market, ya. Targetnya di mana, kan? Dengan list cost biaya yang paling minimal. Jadi ini adalah suatu gambaran. Jadi tidak hanya di Indonesia, ya. Di luar negeri pun juga akan berpikir bagaimana caranya kita bisa mengirimkan suatu barang dengan biaya yang minimal. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada 4 fungsi utama dari logistik. Yang pertama adalah warehousing atau pergudangan. Jadi untuk mencapai pengiriman yang murah kepada konsumen yang menjadi target pasar, maka di sini diperlukan yang namanya warehousing atau gudang. Jadi gudang nanti akan menampung, ya, menampung barang. Jadi kalau seperti tadi yang saya ceritakan di Indonesia itu ada budaya yang namanya mudik lebaran. Ketika mudik lebaran di situ pasti arus kendaraan itu tuh sangat panjang sekali, ya. Maka ini biasanya pas H-7 sampai H+7 ini pihak pemerintah karena kondisi jalan di Indonesia itu belum begitu memadai, maka di sini truk-truk logistik atau istilahnya kontainer logistik itu tidak boleh jalan H-7, H+7. Nah, ini kalau seperti ini, kalau tidak ada gudang, nah ini problem, ya. Makanya di sini dibutuhkan gudang. Jadi perusahaan
pengiriman, perusahaan ekspedisi itu begitu dia mengirim barang, dia lakukan sebelum H-7. Padahal kebutuhannya misalkan pada saat Lebaran. Nah ini kalau dikirim pada saat H-7 ini tidak akan terkirim. Nah kalau tidak terkirim berarti kirimnya kapan? H+8 dari Lebaran ini sudah tidak tepat waktu. Makanya biasanya lalu ada gudang. Kontainer-kontainer besar menaruh barangnya di gudang. Nah, nanti setelah dari gudang tersebut, barang-barang itu didistribusikan ke toko-toko, ya, itu dengan kendaraan-kendaraan kecil, volume-volume kecil, sehingga apa? Bisa mencapai tempat pada tepat yang waktu. Kemudian ada manajemen persediaan atau inventory management. Jadi di sini karena ada gudang, maka kita membutuhkan manajemen persediaan. Kita atur di situ, ya, manajemen persediaan tersebut, kita atur sedemikian rupa. Maka nanti di manajemen persediaan ada di situ ada istilah last in, first out, ada istilah first in, first out. Ya. Jadi kapan ini barang yang mana ini yang harus dikeluarkan dahulu, kan? Barang yang mana yang harus didistribusikan terlebih dahulu? Apakah yang terakhir masuk ataukah yang pertama kali masuk? Kemudian transportasinya. Nah, fungsi utama logistik salah satunya di situ juga ada transportasi. Maka di situ nanti diatur. Mungkin kalau pas tadi kalau gambarannya contoh Lebaran ya, H-8 Lebaran itu bisa jadi pakai kontainer besar menuju ke titik salah satu gudang, kan? Nah, nanti dari gudang tersebut cukup pakai kendaraan-kendaraan kecil. Kalau kendaraan kecil kan tidak dilarang. Karena yang dilarang adalah kendaraan besar, karena di situ bisa menimbulkan kemacetan. Kemudian yang keempat adalah fungsi utama logistik berhubungan juga dengan logistik informasi manajemen. Jadi manajemen informasi logistik. Ini tadi yang saya contohkan bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan pengiriman itu tidak hanya sekedar dia mengirimkan barang, tetapi juga dia juga membuat suatu informasi manajemen di mana customer itu bisa memantau jalannya barang sudah sampai mana. Ini adalah logistik informasi. Sehingga apa? Informasi itu bisa tepat ya. Tidak hanya dari konsumen ke perusahaan tetapi juga dari perusahaan ke supplier. Tanggung jawab manajemen logistik. Tanggung jawab manajemen logistik adalah mendesain dan mengurus suatu sistem, mengawasi arus dan penyimpanan yang strategis bagi material, suku cadang, dan barang jadi agar dapat diperoleh manfaat maksimal bagi perusahaan. Jadi tanggung jawab manajemen logistik itu tidak hanya sekedar mengirimkan barang, barang sudah terkirim sudah selesai. Tetapi di sini adalah juga mengurus suatu sistem, mengawasi arusnya, mengawasi penyimpanannya, ya, penyimpanannya strategis sehingga tidak mudah rusak. Ya. Kemudian di sini manfaat yang bisa diperoleh oleh pelanggan sehingga hasilnya bisa maksimal. Ini. Nah, oleh karena itu di dalam informasi manajemen logistik itu dibutuhkan suatu yang namanya sistem logistik. Nah, apa itu sistem logistik? Sistem logistik itu adalah keseluruhan proses interaksi. Jadi seluruh proses interaksi antara komponen yang meliputi struktur lokasi fasilitas, transportasi, inventory, komunikasi,
penanganan, dan penyimpanan. Jadi di sini semua unsur yang terlibat di dalam manajemen logistik. Untuk mendapatkan barang yang tepat atau jasa ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang diinginkan, serta membuat kontribusi terbesar terhadap perusahaan. Jadi ini sistem logistik itu seperti itu. Jadi keseluruhan proses yang terjadi di dalam kegiatan logistik. Mulai dari adanya transportasi, persediaan, komunikasi, ya, penanganan, penyimpanan, di mana di situ semua dilakukan ya, dengan informasi logistik yang akurat. Jadi tidak terjadi miss ya. Jangan sampai terjadi miss. Ini misalkan konsumen menginginkan ya pakaian itu dengan bahan katun. Ya. Harusnya kan perusahaan pesannya ke supplier adalah katun. Ternyata malah pesan bahan wool. Nah, ini kan tidak match. Maka sekarang sudah pakai sistem logistik, dan sistem logistik ini sekarang itu didukung dengan internet. Nah, perkembangan logistik. Jadi logistik ini bukan serta-merta langsung seperti ini, tidak ya. Tapi logistik ini ada perkembangannya. Tahun 56 sampai 65 ini kristalisasi. Kemudian 65 sampai 70 ini adalah terhadap adanya relevansi. 70 sampai 78 ada perubahan prioritas. Baru tahun 78 ini baru sesudah tahun 78 ini ada yang namanya logistik terpadu. Jadi kalau tahun 56 65 itu karena belum ada suatu sistem informasi yang bagus, maka yang terjadi adalah masih modelnya adalah berdiri sendiri-sendiri kan. Kemudian mulai tahun 70-78 ini mulai ada yang namanya suatu skala prioritas. Ada skala prioritas. Terpadu baru tahun 70 setelah tahun 78. Karena di sini setelah tahun 78 ini perkembangan peradaban manusia itu sudah mulai dia berpikir masalah waktu ya. Time is money, just in time. Nah, ini adalah perkembangan logistik yang terjadi di dunia ini. Nah, yang dimaksud logistik terpadu, jadi operasi logistik terpadu ini ada dua, yaitu operasi logistik dan koordinasi logistik. Operasi logistik ini aspek operasional logistik mengenai manajemen pemindahan atau movement dan penyimpanan material dan produk jadi perusahaan. Sedangkan operasi logistik itu berawal dari pengangkutan pertama material atau komponen-komponen dari sumber perolehannya dan berakhir pada penyerahan produk yang dibuat atau diolah tersebut kepada pelanggan atau konsumen. Nah, jadi operasi logistik ini dimulai dari pengangkutan material atau bahan baku atau bahan setengah jadi atau komponen sampai dengan produk jadi kepada pelanggan atau konsumen. Nah, untuk manufaktur besar, operasi logistik ini bisa terdiri dari ribuan pemindahan yang berakhir pada penyerahan produk-produk itu pada industri pemakai, para pengecer, grosir, dealer, atau perantara pemasaran lainnya. Jadi
Untuk manufaktur besar ini karena yang namanya manufaktur besar ini operasinya itu ribuan, maka pemindahannya itu juga bisa berkali-kali ya. Bisa terjadi berjam-jam. Makanya di sini proses pemindahannya banyak sekali. Bahkan kalau perusahaan manufaktur itu dia pakai step-stepnya, ya, maka di situ ada pemindahan ke pedagang besar, lalu ke distributor, ke pengecer, baru ke konsumen. Nah, operasi logistik itu dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah manajemen distribusi fisik. Menyangkut masalah pengangkutan produk kepada pelanggan dalam distribusi fisik. Langganan dipandang sebagai pemberhentian terakhir dalam saluran pemasaran. Jadi di sini kalau distribusi fisik itu ya pergerakan fisik, fisik barang dari tadi supplier sampai ke konsumen. Lalu ada manajemen material, yaitu menyangkut perolehan atau pembelian dan pengangkutan material, suku cadang, atau persediaan barang jadi dari tempat pembelian ke tempat pembuatan atau perakitan, gudang, atau toko pengecer. Jadi yang pertama adalah tadi manajemen distribusi fisik, ya. Kemudian ada manajemen material. Kalau manajemen material di sini hubungannya dengan material atau suku cadang atau persediaan atau barang jadi atau barang setengah jadi dari tempat pembelian sampai dengan toko pengecer. Ini manajemen material. Jadi tidak hanya sekedar pergerakan fisik, tetapi juga sampai nanti sampai ke pengecer itu seperti apa. Kemudian proses transfer internal, yaitu mengenai pengawasan terhadap komponen-komponen setengah jadi pada waktu ia mengalir di antara tahap-tahap manufacturing dan pengangkutan awal dari produk jadi ke gudang atau ke saluran pengecer. Nah, proses transfer internal di sini ini intinya adanya suatu pengawasan. Pengawasan jangan sampai proses-proses distribusi fisik maupun material itu tidak termonitor atau terjadi miss ya. Ini koordinasi logistik. Koordinasi logistik di sini meliputi identifikasi kebutuhan pergerakan dan penetapan rencana untuk memadukan seluruh operasi logistik. Jadi di dalam koordinasi logistik ini upaya untuk memadukan seluruh operasi logistik tadi. Nah, koordinasi logistik nanti dibagi ke dalam yang pertama, adanya forecasting. Nanti harus ada peramalan kan ya. Diramalkan. Jadi ini misalkan lebaran. Lebaran ini seperti apa? Kalau terjadi pandemi, itu nanti lebarannya seperti apa kan ya? Ini merupakan suatu upaya supaya apa? Bisa menjadi suatu rujukan di dalam pembuatan program-program logistik. Kemudian ada pengolahan pesanan, meliputi informasi yang up to date mengenai sifat permintaan. Hal ini merupakan aspek yang esensial bagi koordinasi logistik. Nah, ini ada proses pesanan. Nah, proses pesanan ini harus up to date. Bagaimana caranya biar up to date? Tadi menggunakan yang namanya sistem informasi logistik. Ini agar biar bisa up to date. Kalau tanpa sistem biasanya cuma katanya ya tidak bisa up to date. Perencanaan operasi, yaitu mengkoordinasikan kegiatan logistik, ada peramalan, ada pengalaman yang diperoleh dari pengolahan pesanan. Jadi di sini nanti setelah adanya forecasting, ada order processing, kemudian perencanaan operasi. Direncanakan
kegiatan logistik itu nanti seperti apa. Lalu nanti mau transportnya juga seperti apa, gudangnya juga seperti apa, kan ya. Ini perencanaan operasinya, kemudian perencanaan kebutuhan material. Dari 1, 2, dan 3 ini tadi, nanti materialnya seperti apa? Kan itu. Mengambil keputusan mengenai apa, berapa, ya, kemudian kapan, ya, untuk siapa, nah, kan? Jadi ini muncul pertanyaan-pertanyaan istilahnya 5W plus 1H ini ya. Ini berhubungan dengan kebutuhan material. What ya, nanti barang apa ya. Barang apa yang dibutuhkan, material apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian jumlahnya berapa, ya. Jumlahnya berapa. Ini adalah semua itu di dalam perencanaan. Kemudian kapan barang itu nanti material itu akan dikirim. Nah, ini. Lalu sampai ke konsumen itu kapan? Itu adalah semua dikoordinasikan. Jadi kalau digambarkan, ini pasar konsumen dan pasar pelanggan, lalu dalam bentuk logistik perusahaan, di sini ada ini tadi manajemen distribusi fisik, kemudian ada pemindahan inventory internal, ya, ada manajemen material. Ya. Jadi di sini nanti dari proses manajemen material ke pemindahan inventory, manajemen distribusi fisik, masuk ke pasar konsumen dan pasar pelanggan. Ya. Nanti di sini dilakukan yang namanya peramalan. Ada pengolahan pesanan. Ya. Kalau sudah ada pesanan langsung pesan. Ya. Kalau belum pesan nanti bisa kalau belum pesan, nah nanti diramalkan dulu ini pesanannya bagaimana ini kok tidak sesuai. Nah, ternyata ramalannya tidak tepat ya. Nanti kalau sudah ramalannya tepat, pesanannya pengolahan sudah tepat, maka ada perencanaan operasi ya. Di mana dalam perencanaan operasi di sini nanti akan terbagi ada non manufaktur atau manufaktur ya. Kemudian perolehan produk, ada perencanaan kebutuhan material. Nanti ada perolehan material, ada schedule produksi. Kemudian penjual dan pasar supply. Ini terus ini muter. Ya. Ini muter, nanti kembali ke sini ya. Ke operasi logistik lagi. Terus ini masuk ke pasar, ramalan lagi. Jadi peramalan ini tidak akan berhenti ya, tidak akan berhenti. Nah, di sini kenapa kok harus ada kegiatan tersebut? Karena ini hubungannya dengan biaya logistik. Di mana biaya logistik itu adalah total pengeluaran biaya yang memberikan hasil tercapainya pengembalian yang dikehendaki atas investasi atau sasaran tertentu lainnya dari perusahaan. Jadi nanti kaitannya dengan biaya logistik. Biaya logistik tersebut adalah biaya yang terlibat dalam akuisisi dan transportasi bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi, penyimpanan, penanganan, pengiriman barang untuk pelanggan. Jadi semua biaya terlibat dengan kegiatan barang ini adalah biaya logistik ya. Termasuk tadi saya ceritakan butuh gudang, nanti transportasinya seperti apa, ini sudah ada biayanya. Biaya logistik ini mempunyai hubungan langsung dengan kebijakan prestasi pelayanan. Ya, karena kalau kita tidak bisa mengetahui berapa biaya yang harus kita keluarkan, nanti yang terjadi adalah terjadi over budget. Kalau over budget tidak terjadi keuntungan, biasanya logika manusia adalah lalu mengorbankan siapa? Pelanggan. Pelanggan yang dikorbankan. Oleh karena itu perlu adanya yang namanya keseimbangan logistik.
Keseimbangan logistik adalah keseimbangan hubungan terbaik antara prestasi logistik dengan biayanya. Total biaya terendah atau prestasi logistik tertinggi belum tentu merupakan sasaran logistik terbaik. Kebijakan yang sehat hanya dapat dirumuskan apabila ada kemungkinan menaksir pengeluaran biaya untuk setiap tingkat alternatif dari prestasi perusahaan. Jadi yang dicari adalah keseimbangan logistik ini. Prestasi logistiknya bagus, biayanya rendah, ya. Sehingga apa? Perusahaan untuk untung, konsumen itu puas. Karena kunci prestasi logistik itu adalah kepuasan pelanggan. Pelanggannya puas, perusahaannya rugi. Nanti pasti pelanggan juga tidak akan puas. Maka ini harus ada terjadi suatu balance, ya, keseimbangan. Maka di sini nanti dalam keseimbangan logistik ini juga dirumuskan kemungkinan-kemungkinan, ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau nanti bisa ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, berarti ada alternatif-alternatif, ya. Nah, jadi kayak contoh tadi itu adalah misalkan pada saat Lebaran, ya, tidak boleh ada kendaraan logistik itu yang bergerak, ya, pada H-7, H+7 gitu, ya. Nah, ini ada alternatif-alternatif. Alternatifnya seperti apa? Apakah mungkin dari manufaktur pakai kendaraan kecil sampai ke pelosok-pelosok itu juga bisa terjadi. Nih. Demikianlah pembahasan materi manajemen logistik dengan topik misi logistik. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.